Welcome back to the program. Today we are joined Selamat datang kembali di program ini. Hari ini kita kembali ditemani oleh Profesor Richard Wolff untuk membahas politik Trump dan bagaimana orang Eropa menyesuaikan diri. Terima kasih, seperti biasa, sudah kembali hadir. Senang bisa berada di sini, Glenn. Jadi Anda baru-baru ini menerbitkan sebuah artikel tentang apa yang Anda definisikan sebagai politik Trump dan kemunduran kapitalisme AS. Sekarang, setelah kita melihat 1 tahun penuh dari masa jabatan keduanya, bagaimana menurut Anda? Bagaimana Anda saya kira akan memandang atau menjelaskan apa yang menurut Anda sedang berusaha dicapai oleh Trump di sini? Explain what you think Trump is trying to achieve here. Well, I think I am perhaps. Ya, saya rasa mungkin saya mulai sedikit melunak, kalau itu kata yang tepat. Saya sekarang lebih memahami dari sebelumnya, dari mana dia berasal, apa yang sedang dia coba lakukan. Dan saya curiga, jika Anda mengizinkan saya sedikit refleksi diri, bahwa meningkatnya isolasi dirinya, kesulitannya yang semakin besar, serta oposisi yang semakin kuat terhadapnya di Amerika Serikat, yang terjadi lebih cepat dari yang saya perkirakan. Meskipun sepanjang tahun lalu, saya pikir prosesnya lebih lambat dari yang saya harapkan. Semua itu membentuk pandangan saya seperti ini. Lebih dari yang saya pahami sebelumnya, apa yang dia lakukan sebenarnya sangat mencerminkan politik Partai Republik tradisional di Amerika Serikat. Dengan kata lain, perbedaannya dari kaum Republik konvensional sangat kecil, sangat khusus, terfokus pada satu aspek yang sangat spesifik. Ini bukan penolakan secara menyeluruh. Ini juga bukan perubahan arah total, tidak sama sekali. Jadi, apa maksud saya? Prioritas utama Partai Republik sejak dulu dan masih demikian di bawah Tuan Trump adalah menghasilkan uang bagi 1 hingga 5% teratas dari rakyat kita, para eksekutif korporasi, kelas pengusaha, yang menurut sensus AS berjumlah sekitar 3% dari populasi kita, termasuk orang-orang yang bekerja mandiri, omong-omong. Itulah dasar partai ini. Mereka yang mengisi jajaran atas partai, dan itulah prioritasnya, melayani kelompok tersebut. Sebagai ilustrasi, undang-undang pertama yang benar-benar menjadi fokus Tuan Trump selama masa jabatan pertamanya sebagai presiden adalah salah satu pemotongan pajak terbesar dalam sejarah Amerika, yang disahkan pada Desember 2017. Pemotongan besar untuk korporasi, pemotongan besar untuk individu kaya. Enormous cuts for wealthier individuals. When you go to his second term, it's exactly the same. Ketika memasuki masa jabatan keduanya, keadaannya persis sama. Prioritas pertamanya adalah apa yang ia sebut sebagai rancangan undang-undang pajak yang besar dan indah. Itu kata-katanya sendiri, sekitar bulan April lalu. Jadi itulah hal pertama yang ia lakukan. Sebelum ia memulai tindakan keras terhadap imigran, sebelum ia benar-benar menerapkan kebijakan tarifnya, ia terlebih dahulu mengurus basis pendukung utamanya. Orang-orang yang, jika mereka meninggalkannya, dan sekarang mereka mulai memikirkannya dengan cara yang sebelumnya tidak mereka lakukan, hal itu mulai terlihat. Jika mereka benar-benar meninggalkannya, maka ia akan berada dalam masalah besar. Hingga saat ini, mereka sama sekali belum meninggalkannya. Sepertiga dari mereka, seperempat dari mereka, masih sangat senang dan mendukung, sementara yang lainnya diam. Entah karena setuju dengannya, karena tidak ingin diserang secara terbuka olehnya. Renaften Erbrechen to staying at Four Eyes kan kecewa sporty. Having no reason to be upset with him, but he has them, and as long as he has them. Tapi dia memilikinya. Dan selama dia memilikinya, mengingat konsentrasi kekayaan di Amerika Serikat, kamu tahu, 5 perusahaan menguasai media dan semua hal lainnya, dia cukup aman. Dan sekarang dia bisa, menjadi berani. Berani dalam hal apa? Berani dalam mengamankan dukungan dari bagian lain koalisi tradisional Partai Republik. Kamu bisa menyebutnya massa, blok pemilih. Tisas namai mabhauskara sen. Io komanitis polis and yukung publik. Merwi braid and berigi deming sankir theatos spazat thingis pemalith. And put on the symbolic theater for the voters. And that theater, which is becoming more expensive. Dan teater itu yang semakin mahal adalah ICE, sebuah pasukan baru yang bisa turun tangan dan mengganggu para imigran dengan cara yang sangat dramatis, menyerang orang kulit coklat dan kulit hitam, bahkan membunuh orang di Minneapolis. Semua itu.
Teater ini yang sebagian besar memang seperti itu, sangat brutal, saya tidak bermaksud meremehkannya. Tetapi ini adalah teater politik, pasukan pribadi miliknya sendiri yang dikirim ke kota-kota. Pelaksanaannya tidak terlalu baik. Mereka melampaui batas dan menimbulkan reaksi keras yang besar, yang masih berlanjut di negara ini. Namun inilah teater yang membuat sepertiga dari masyarakat yang telah diyakinkan bahwa imigran adalah masalah, melihat pemimpin Partai Republik melangkah lebih jauh daripada yang pernah berani dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya, baik dari Partai Republik maupun Demokrat. Both Republican and Democrat, and so he's showing that. Then he shows it. Dan itulah yang dia tunjukkan. Lalu dia menunjukkannya dengan segala cara lain yang dia bisa. Banyak gertakan terhadap negara lain, entah itu menculik Maduro dari Venezuela, menantang Eropa, atau bertindak keterlaluan terhadap Kanada, Meksiko, dan Greenland. Kita bisa melihat bahwa ini adalah sandiwara yang mungkin melibatkan atau tidak melibatkan risiko nyata perang, menyita kapal di berbagai lautan, pandangan yang juga diyakini banyak rekan saya bahwa dia akan menyerang Iran secara besar-besaran dengan kekuatan udara. Dia akan melakukan hal-hal itu, tetapi sebagian besar bersifat pertunjukan, dirancang untuk membuat blok pemilih yang dibutuhkan memilih dirinya. Itulah yang dia lakukan. That's what he is doing. The problem with that for Mr. Trump. Masalah bagi Tuan Trump adalah, meskipun pendekatannya cukup berhasil, tidak bisa disangkal bahwa itu membawanya ke Gedung Putih. Dan dia masih bertahan, ya, angka surveinya memang menurun, tapi dia masih mendapat sekitar 30%, mungkin 35% dukungan secara umum. Namun, tidak satu pun dari itu menyentuh masalah ekonomi yang mendasar. Dan hal itu tetap menjadi topik tabu di Amerika Serikat. Tidak ada yang membicarakannya, dan maksud saya bukan hanya tidak ada di lingkaran Tuan Trump sama sekali, dan tidak ada di Partai Republik yang lebih luas sama sekali, tetapi juga tidak ada di Partai Demokrat. Bahkan sayap yang disebut progresif, Bernie Sanders, Ocasio-Cortez, Wali Kota New York, Tuan Mamdani, dan lainnya, mereka pun tidak menyentuhnya. And others, they don't go there. They are careful not. Mereka berhati-hati untuk tidak berbicara seperti itu. Maksud saya, sekarang saya bisa berbicara, dan itu adalah sebuah pencapaian. Audiens di Amerika Serikat yang dimiliki oleh orang-orang seperti saya tidak sendirian, lebih besar daripada sebelumnya sepanjang hidup saya. Saya bisa berbicara tentang kemunduran Kekaisaran Amerika. Dulu saya harus menjelaskannya secara rinci, dengan banyak statistik. Sekarang saya tidak perlu melakukan itu lagi. Statistik-statistik itu kini sudah cukup dikenal, bahkan oleh orang-orang yang tidak mengungkapkannya seperti saya. Jadi, kita masih berada dalam keadaan kemunduran sebagai sebuah bangsa. Dan artinya kemunduran itu terus berlanjut, karena pada dasarnya tidak ada yang dilakukan untuk menghentikannya. Sebagai contoh, Edzal to debat Gifachel Republik Races Tiongkok tumbuh 3 diari tikaus with a gay speedibis to molan skist lutdud. Then the United States simply continues. Even in 2025, when growth rates... Pemberian Kompers pada tahun 2025, ketika tingkat pertumbuhan di seluruh dunia lebih rendah daripada sebelumnya, Tiongkok masih 5%, sementara kita hanya berkisar di 2%, mungkin 2,25%. Itu persis seperti yang selalu kita alami. Keberhasilan Tiongkok terus berlanjut. Selama tahun lalu, untuk memberi 1-2 statistik, karena tarif yang dikenakan terhadap Tiongkok mengekspor ke Amerika Serikat 2 atau 300 miliar dolar lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Jika angka saya benar. Terjadi penurunan signifikan dalam ekspor Tiongkok ke Amerika Serikat. Namun hal itu tidak menjadi masalah. Karena Tiongkok mengekspor lebih banyak ke seluruh dunia daripada yang hilang dari penjualan ke Amerika Serikat. Sehingga, pada akhir tahun 2025, Temenkot Listerix Mord ekspor berstilblatstrai in ala jual. Over $1 trillion in net exports. It's an extraordinary performance. Itu adalah penampilan yang luar biasa, tetapi juga merupakan demonstrasi keras bahwa sedikit pengaruh yang Mr. Trump kira ia miliki dengan mengenakan tarif terhadap Tiongkok ternyata tidak berhasil. Itu benar-benar sebuah kegagalan.
Hal yang sama berlaku apakah ia ikut campur dalam pengiriman minyak dari Venezuela ke Tiongkok yang tampaknya akan ia lakukan, atau semua tindakan lain terhadap kapal tanker. Itu terlalu sedikit dan terlalu terlambat. Jadi ia berbeda dalam stern dari hagi strength yang ia lakukan tidak menyentuh Mas Benia dan ia full spawn yang bisa memperjelas ini. Saya berharap bisa mengarahkan perdisputak oposisi yang memahami hal ini. Tetapi kenyataannya tidak ada. That understood this, but there isn't. There is only outside of the main. Di luar arus utama politik Amerika, ada sebuah gerak yang sedang tumbuh tetapi masih sangat kecil dan cukup terpinggirkan dari arah panggung politik di sini. Jadi, kita akan terdistraksi. Meskipun sudah obsesi seluruh dunia skandal Epstein ini yang terus meluas, hal itu memiliki efek samping yang disayangkan, karena sekali lagi mengalihkan perhatian masyarakat dari isu-isu yang lebih besar dan lebih struktural yang sedang mengguncang masyarakat ini. Meskipun hal ini mungkin akan mengakhiri posisi Keir Starmer di Inggris, dan kita belum tahu sejauh mana dampaknya di Amerika Serikat, hal ini sudah mengancam karier 2 atau 3 anggota kabinet, dan kita akan lihat seberapa jauh perkembangannya. And we'll see how much further it goes. I like this idea of Saya menyukai gagasan tentang kegagalan untuk mengenali betapa pentingnya masa yang kita jalani saat ini, yaitu kemunduran Kekaisaran Es yang kemudian berujung pada terpecahnya dunia Barat. Saya rasa gagasan-gagasan dasar, termasuk bagi orang Eropa, tentang bagaimana menyesuaikan diri dengan dunia multipolar, belum benar-benar dibahas. Sebaliknya, mereka hanya melihat konsekuensinya, gejalanya, dan sekadar bereaksi terhadap hal-hal tersebut. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Sejauh mana Anda pikir Presiden Trump mengambil inspirasi dari Presiden Andrew Jackson? Karena ya, saya tahu sudah 2 abad berlalu, tetapi dia menyebutnya sebagai pahlawan pribadinya. Dan seperti yang kita tahu, untuk melihat sedikit struktur dalam kebijakan ini, Andrew Jackson, Anda tahu, suka menggunakan tarif sebagai cara untuk mengumpulkan pendapatan. Dan juga tentu saja, avara domestic untuk smart imsting, yang like semismi. of course give domestic companies more competitiveness. He had the same, similar nationalist style. Dia memiliki gaya nasionalis yang sama, atau setidaknya mirip, dengan menekankan identitas nasional yang kuat. Dalam konteks zamannya, saya kira misalnya, ia mendeportasi penduduk asli Amerika di bawah Undang-Undang Pemindahan Indian. Ia juga memiliki retorika anti kemapanan, menantang norma dan institusi Washington, berusaha memposisikan dirinya sebagai sosok rakyat biasa, namun juga dengan jangkauan yang lebih luas dari itu. Jika kita melihat posisi AS sebagai pihak yang berjuang melawan, misalnya Inggris dan kekuatan besar lainnya pada abad ke-19, banyak kebijakannya, seperti memulihkan dominasi di belahan barat, atau keinginannya untuk menganeksasi kembali terusan Panama, sesuai dengan pola tersebut. Seperti yang kita tahu, AS mendukung pemisahan Panama dari Kolombia pada tahun 1903. Omoniman mengklaim ing seputit sebagai knowledge kenulas AS, and saming to semua Atlantic dengan Pacific. So it couldn't connect the Atlantic with the Pacific. Again, all of this is very important in geoeconomic. Sekali lagi, semua ini sangat penting dalam hal kekuatan geoekonomi dan geopolitik. Memang, setelah AS membeli Alaska, mereka juga sempat mengemukakan gagasan untuk membeli Greenland sebagai cara untuk memperkuat kendali atas lautan dan tentu saja menghalangi Inggris, meskipun sekarang lawannya akan berbeda. Namun tetap saja ada banyak hal yang mungkin bukan disebut presiden, tapi kadang terasa seperti pengulangan sejarah yang buruk. Menurutmu, Anthony Putchkin terpiknit sampai. Setelah after poor step ni mengur atau math era hegemoni liberal ini, and can support this kemarut to link to kapal thali king fit attempt. Revert back to the policies which made the US great? The honest answer is no. I think that this is not just. Jawaban jujurnya adalah tidak. Saya pikir ini sangat sedang mencoba memikirkan cara yang tepat untuk mengatakannya. Kamu tahu, ada 2 cara dalam mempelajari sejarah. Ada upaya yang serius, kembali melihat catatan, mengumpulkan informasi, dan mencoba memahami bagaimana berbagai bagian saling berkaitan. Dan kemudian ada apa yang biasa kami sebut di universitas sebagai versi singkat ala Reader's Digest dari semua ini.
Yang dibaca seperti sebuah drama moral, multiliteran muncul sampai orang break berseti, mortalting di alt, ikannya serpent. Ia hang direct na tepis dat haperoi sa torkor hell. Biar kasi menjelabray dan cari dia berdos. Let me explain it in a different way. To be blunt, what Mr. Trump's international Terus terang saja, permainan internasional Tuan Trump adalah setidaknya memperlambat, karena Anda tidak bisa mengakuinya. Kemunduran Amerika Serikat dengan menggunakan kekuatan apapun yang masih dimilikinya, berkat posisinya sebagai hegemon selama 1 abad, karena ukurannya yang besar, serta karena menjadi pasar penting bagi para eksportir di seluruh dunia, sumber modal yang penting, dan sebagainya. Gagasannya adalah menggunakan kekuatan itu untuk mengubah sebanyak mungkin bagian lain dari dunia menjadi semacam negara upeti. Sebenarnya, model yang seharusnya digunakan adalah Roma kuno, ketika seluruh wilayah Eropa harus menyerahkan sejumlah karung jagung, atau gandum, atau ayam, atau hewan, semuanya berupa upeti. Von der Leyen harus datang dan memberikan upeti. Kami akan membeli gas alam Anda, kami akan berinvestasi di negara Anda dengan uang kami. Nilmatar harus ikenara beberseri, Uvectork stambari, dia berwarnarf in Q-tooth. And it is done by brute threat. If you don't do this, we are going to hurt you. Jika kamu tidak melakukan ini, kami akan menyakitimu. Meskipun tarif tersebut dibayar oleh perusahaan Amerika yang mengimpor atau oleh anak perusahaan asing yang akan mengurangi keuntungan mereka di sini, atau harga akan dinaikkan bagi konsumen. Namun bagaimanapun juga, ini mahal bagi perekonomian Amerika. Itulah sebabnya partai-partai Republik secara tradisional tidak memberlakukan tarif. Partai yang satu ini melakukannya, tetapi ia harus melakukannya baik untuk konsumsi dalam negeri maupun luar negeri, dengan menceritakan kisah tentang Andrew Jackson. Dengan kata lain, jika kamu membaca apa yang sebenarnya dikatakan oleh Tuan Trump, seluruh dunia sedang menipu kita. Ia sedang bangkit, melawan. Baiklah, jika kamu adalah negara kecil, jika kamu adalah sudut kecil dari Kekaisaran Britania yang besar, Jaha berusaha mewujudkan rat strout seperti Prancis, atau Finley, bertawat kunkin bird. Baiklah, menceritakan itu. Okay, you can tell such a story. It has a plausibility. Nawas tampak masuk akal. Kamu tidak bisa melakukan itu sekarang. Sekarang kalah raksasa, itu bisa. Maksud saya, cerdi Eropa Amerika seperti dari semua gerang, setiap negara sedangcil, dan bahwa alih-alih Amerika Serikat menjadi begitu luar biasa kaya, sehingga bisa membeli segalanya dari seluruh dunia sambil membuat seluruh dunia menaruh tabungannya di sini agar kita bisa membeli segalanya dari mereka, dan kemudian mengubah itu menjadi kita ditipu. Hanya di negara dengan media yang sepatu dan sepengecut milik kita seseorang bisa membayangkan melakukan tipu daya seperti itu. Tapi di sini hal itu berhasil. Berhasil karena memberikan semacam kesan masuk kal pada sesuatu yang sebenarnya seburuk. Misalnya, ketika saya memberikan ceramah dan menjelaskan apa perkataan sebelumnya, disebut penghormatan. And I explained what I said before. This is a tribute. We are becoming a society. Kita sedang menjadi masyarakat yang berkata, kau harus memberi kami upeti atau kami akan menyakitimu. Dan aku menyampaikannya dengan humor. Aku menunjukkan bahwa di negara ini, kisah tentang penjahat memiliki daya tarik luar biasa. Film tentang penjahat tak ada habisnya. Buku tentang penjahat pun tak terhitung. Orang-orang benar-benar terpesona oleh para penipu. Salah satu gambaran paling umum dalam begitu banyak film dan buku adalah ini. Bayangkan sebuah toko kecil, penatu, binatu, atau restoran kecil. Dan melalui pintu depan masuk 2 pria berjas panjang, dengan tonjolan di bawah jaket mereka yang menunjukkan bahwa mereka membawa senjata. Mereka berjalan ke arah orang yang bertanggung jawab dan berkata, kami datang, dan kami ingin kau mengerti bahwa pembayaranmu untuk perlindunganmu. Lalu si pemilik toko berkata, untuk apa aku butuh perlindungan? What do I need protection for? Who's threatening me? And the two gentlemen, siapa yang mengancamku? and they answer, Dan 2 pria itu tersenyum dan berkata, kami. Dan kalau kau tidak membayar kami, kami akan membakar tempat ini. and
Lalu 2 menit kemudian dalam film, mereka benar-benar membakar tempat itu, atau memukulinya, atau apapun yang mereka rencanakan. Lelukonnya adalah, kami melindungimu dari kami sendiri. Nah, Amerika Serikat sedang melakukan hal itu. Hal ini mudah dikenali di sini. Dan ketika aku menggunakan metafora itu, mereka memahaminya, dan penontonku tertawa bersamaku. Mereka melihatnya. Tapi dalam 30 detik, hal itu sudah hilang dari pikiran mereka. Mereka jauh lebih suka cerita tentang, dan ketika aku bertanya kepada mereka, coba katakan, bagaimana itu disebut curang? Itu konyol. Fakta bahwa kamu punya defisit dengan satu negara dan surplus dengan negara lain menunjukkan bagaimana sistem itu bekerja. Itu tidak ada hubungannya dengan menyalahkan salah satunya. Apa yang kalian lakukan? Molly Tuo stepped through cared. What are you doing? They don't have any answer to me. They don't know international trade theory. Mereka tidak cukup memahami teori perdagangan internasional untuk bisa menjelaskan apapun tentangnya. Jadi mereka menangkap gambaran umumnya, tetapi mereka belum menginginkan gambaran itu. Prediksi saya adalah dalam 6 bulan mereka menginginkannya, tetapi belum sekarang. Saat ini, mereka menyukai Trump, dan mereka mungkin akan menerima kisah Andrew Jackson jika bisa diputar sebagai kami diperlakukan secara sewenang-wenang oleh Inggris dan Prancis, serta pihak lain. Dan kami bangkit seperti yang kami lakukan dalam Perang Kemerdekaan tahun 1276, dan lagi dalam Perang tahun 1212. Kami mengalahkan Kekaisaran Inggris, dan kami sedang menegaskan jati diri kami. Itulah kisah yang dapat diterima, dan kisah itu bisa diceritakan. Istiktimah berbicara hal-hal yang lebih spesifik. Pada awal masa jabatan pertamanya, ia menyebut dirinya sebagai pengagum William McKinley, presiden Amerika lainnya di akhir abad ke-19, yang juga merupakan pendukung tarif pada masa itu. Jadi, sampai seseorang menunjukkan bahwa McKinley adalah pendukung tarif ketika ia masih di Kongres. Namun ketika ia menjadi presiden, ia mengubah pendiriannya. Itu bukan lagi hal yang sama. Kamu tahu dia belum melakukan cukup banyak pekerjaan. Tuan Trump bukan seorang cendekiawan, tidak pernah. Dan tidak ada seorang pun di sekelilingnya yang demikian juga. Jadi yang kamu dapatkan hanyalah upaya dangkal untuk mengambil sosok sejarah tertentu guna membungkus diri sendiri, agar semuanya tampak seolah-olah memiliki dasar yang lebih mendalam. Padahal tidak. Itulah sebabnya saya akan kembali pada kesimpulan ini. Dia adalah seorang politisi Republik konvensional. Satu-satunya perbedaannya adalah bahwa para Republikan terdahulu begitu khawatir mempertahankan dukungan dari kalangan bisnis, sehingga mereka membatasi apa yang mereka lakukan untuk para pemilihnya, hanya sebatas simbolisme. Izinkan saya memberi Anda sebuah contoh. Salah satu basis utama pendukung Tuan Trump adalah kaum Kristen fundamentalis. Kelompok lainnya adalah orang-orang yang menyukai senjata. Mereka senang memiliki senjata di mobil atau di rumah mereka. Kelompok lain lagi adalah orang-orang yang sangat menentang aborsi. Saya bisa teruskan. Orang-orang ini menginginkan larangan terhadap aborsi. Partai Republik tradisional, 2 Presiden Bush, mereka berkata, oh ya, aborsi itu mengerikan. Tapi mereka tidak menghentikannya. Mereka hanya tidak melakukannya. Ya, mereka menyalahkan Partai Demokrat atas semuanya. Namun intinya adalah, ada sekelompok besar orang yang menganggap Partai Republik konvensional sebenarnya adalah pihak yang mengurus urusan pemerintahan, tetapi tidak memberikan mereka lebih dari sekadar pengakuan sepintas. Kau tahu dia akan mengundang para pendeta fundamentalis Kristen ke Gedung Putih untuk sarapan doa. Mereka benar-benar melakukannya. Mereka menyukainya. Mereka duduk bersama, menundukkan kepala, menjalani semacam doa Kristen kepada Tuhan untuk mendapatkan bimbingan dan hal-hal semacam itu. Dan orang-orang menyukainya, sementara Partai Demokrat tidak melakukannya, atau tidak melakukannya dengan cara yang semegah itu. Tapi itu tidak pernah lebih dari sekadar simbolisme. Jika dia pantas mendapatkan sesuatu, pantas mendapatkan pujian, itu kata yang tepat. Dia memahami bahwa harus memberi lebih banyak kepada orang-orang itu. Jika tidak, kau akan kehilangan mereka.
Dan jika kau memberi mereka cukup, kau sebenarnya bisa memenangkan kursi kepresidenan karena kalangan bisnis akan membantumu seperti biasanya, dan sekarang kau akan mendapatkan suara. Help you as it always does, and now you'll get the votes. And that's what he did. And Dan itulah yang dia lakukan. Masalahnya sekarang adalah, setelah peristiwa di Minneapolis, pasukan ISIS bertindak terlalu jauh, dan masyarakat merasa ngeri. Dia harus menarik diri dengan cepat, karena jika ini berakhir buruk, dan tampaknya memang begitu, dia akan berada dalam masalah besar, sangat besar. Dia tidak punya banyak kartu untuk dimainkan, dan dia terlihat sangat buruk dalam isu Epstein. Maksud saya, tingkat kebohongan yang dia ketahuan lakukan itu, kamu tahu, agak menjijikan. Terlalu banyak berita utama, datang terlalu cepat, dan terlalu banyak orang, bahkan di Partai Republik, yang melihat kekalahan dalam pemilu bulan November dan sudah mulai menjauh darinya, kini semakin menjadi pendukung untuk menyelidiki Epstein lebih dalam. Dan saya harus memberitahu Anda, kalau orang di Eropa belum menyadarinya, situasinya semakin buruk. Kita sedang menyaksikan sesuatu yang seburuk mungkin. Beginilah keadaannya sekarang, jauh melampaui kasus hubungan seks dengan gadis di bawah umur. Itu saja sudah cukup buruk, tapi ini terus berlanjut. Saya tidak akan membicarakannya. Anda akan segera mengetahuinya sendiri. Tapi hal ini sedang melemahkannya. Ini bukan pertunjukan yang diinginkan oleh para pendukungnya. Itu tidak menginginkan semua ini, namun mereka mendapat kiner sepanjang hari. Dan sini ada banyak unsur seks di dalamnya. Hal itu memberi sensasional, yang membuat judul beritanya besar mencolok. Yeah, I guess it doesn't help that Saya rasa tidak membantu bahwa dia menghukum Marjorie Taylor Greene atau Thomas Massie karena mencoba mendorong penerbitan berkas Epstein, mengingat Trump sebenarnya berkampanye dengan janji itu. Mereka melakukan apa yang Trump katakan akan dia lakukan, dan sekarang dia justru menghukum mereka. Secara keseluruhan, ini terlihat sangat buruk, tentu saja. It's very bad look overall, of course. Also, he is so thin-skinned. Selain itu, dia sangat mudah tersinggung. Dia sangat pendendam. Dia benar-benar berlebihan. Dia sama sekali tidak mampu atau tidak mau menyelesaikan apapun tanpa drama. Kamu tahu, dia adalah pertunjukan itu sendiri. Dia seorang pemain. Begitulah caranya dia menjadi presiden. Saya mengerti. Dia akan terus melakukan hal itu. Itu yang membawanya sampai ke posisinya sekarang. Saya tidak membayangkan dia akan berubah dalam waktu dekat. Tapi Marjorie Taylor Greene serius bercoideri. Ini pergi. That's what you gross. Because she's gone. She doesn't support him anymore. If she keeps talking the way Maksud saya, kalau dia terus berbicara seperti selama ini, dia akan menjadi seorang Demokrat. Karena sebenarnya dia memang bergerak ke arah itu. Dan kamu tahu yang lain, Massie misalnya, mereka sudah kehilangan dia. Dari awal pun mereka tidak punya banyak. Mereka diperkirakan akan kehilangan Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan November. Dan sekarang tampaknya mereka juga bisa kehilangan Senat. Lalu dia tidak bisa melakukan apapun. Maksud saya, mereka akan secara efektif memblokirnya. Itulah satu hal yang dilakukan oleh sistem partai. Partai yang sedang tidak berkuasa, jika mereka bisa mengendalikan Kongres, pada dasarnya bisa melumpuhkan presiden. Sangat sedikit yang bisa dia lakukan. You use the word tributary state, and Kamu menggunakan istilah negara bawahan, dan aku penasaran, sampai batas tertentu, hal itu tampak masuk akal kebijakan Amerika Serikat. Ya, bukan berarti masuk akal sepenuhnya, tapi ada logika tertentu dalam kebijakan terhadap Eropa. Maksudnya, jika Amerika Serikat menyadari bahwa era dominasi globalnya telah berakhir, maka ia harus menyesuaikan diri dengan munculnya pusat-pusat kekuatan baru atau alternatif, seperti Tiongkok. Kamu tahu, AS ingin berfokus pada belahan barat untuk memastikan dominasinya di wilayahnya sendiri. Ia ingin pergi ke Asia untuk menahan Tiongkok sebagai pesaing utama. Dengan kata lain, AS tidak bisa lagi berfokus pada Eropa. Jadi Eropa menjadi beban biaya alih-alih pengganda kekuatan. Maka masuk akal jika AS pada dasarnya menugaskan orang Eropa untuk berperan sebagai, mereka yang harus membayar upeti.
that they have to pay tribute. They become an exclusive zone. They should only trade with the US. Mereka menjadi zona eksklusif. Mereka seharusnya hanya berdagang dengan es, idealnya membeli semua senjata dan energi, serta menanamkan kembali keuntungan apapun ke Amerika Serikat. Ya, jadi semacam membayar upeti. Tapi bagaimana Anda menilai cara orang Eropa menyesuaikan diri dengan dunia baru ini? Karena mereka mengambil pendekatan yang sangat berbeda dari orang Kanada. Orang Eropa terus mengatakan, sekarang kita akan berdiri bersama, kuat dan bersatu melawan Trump. Kita telah belajar bahwa tidak ada gunanya tunduk pada Trump dan berharap dia akan membantu kita dengan baik. Tapi itu semua hanya omongan. Tampaknya mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka terus tunduk dan melakukan apapun yang diperlukan. Berharap bahwa kepatuhan mereka akan dihargai. Bagaimana Anda melihat reaksi Eropa? Dan menurut Anda, apa yang seharusnya dilakukan Eropa? What is it that Europe should be doing, you think? Well, the way I look at it, Begini cara saya memandangnya. Dan saya tidak bermaksud bagaimana yang mengatakannya. Saya tidak bermaksud bersikap negatif, tapi saya tahu Anda bertanya karena ingin saya mengatakan apa yang saya pikirkan. Jadi itulah yang akan saya lakukan. Saya pikir orang Eropa telah memutuskan bahwa mereka berada dalam situasi yang sangat sulit dan tidak punya jalan keluar. Begitulah tampaknya bagi saya. Apa maksud saya? Mereka sekarang akan menjadi kawasan global yang menurun untuk waktu yang lama. Mereka akan berakhir sebagai pelengkap bagi Amerika Serikat, sebuah tempat di mana pariwisata akan berkembang, di mana rumah liburan untuk orang kaya akan ada di mana-mana, sebuah masyarakat dengan kenangan sejarah yang menarik, di mana anak muda akan melarikan diri ke tempat-tempat yang memiliki pekerjaan, yang akan ada di seluruh dunia, tapi tidak di Eropa. Itulah gambaran dasarnya. As a basic picture. That means that Itu berarti bahwa karena upeti yang harus mereka bayarkan dan karena mereka tidak memiliki dinamika pertumbuhan sendiri, teknologi tinggi tidak berada di bawah kendalika. Amerika dan Tiongkok mendominasi di semua bidang teknologi tinggi. Orang Eropa tidak akan lagi mampu memproduksi mobil atau apapun sebenarnya. Maksud saya, mereka akan menjadi pihak sekunder atau bahkan tidak berarti dalam dunia produksi sebagian besar barang jasa. Artinya, mereka akan harus memimpin para pemimpin yang berkuasa sekarang ini, yang bisa saya katakan umumnya berhaluan tengah atau tengah kanan dalam banyak kasus. Saya tahu ada satu yang sosialis di Portugal dan sebagainya. Tapi Anda tahu maksud saya, itu jenis pemerintahan yang berhaluan tengah atau tengah kanan. Center-right kind of government. And here's what I think they are going to be doing. Begini menurut saya apa yang akan mereka lakukan. Apakah mereka memahami ini atau tidak, saya tidak tahu. Mereka tidak berbicara seperti ini, tetapi apakah mereka menyadarinya atau tidak, itu hal lain. Jadi mereka akan mengalami penyusutan. Mereka akan menjadi kekaisaran yang menurun seperti Amerika Serikat, tetapi tanpa faktor-faktor penyeimbang yang setidaknya memperlambat proses itu di sini. Di sana, prosesnya lebih cepat dan akan menjadi semakin cepat di tahun-tahun mendatang. Artinya, mereka benar-benar berisiko mengalami disintegrasi sosial. Mengapa? Karena ketika sebuah kekaisaran menurun, apakah itu wilayah terluar yang tidak lagi dapat menopangnya? Faktanya adalah orang Eropa tidak lagi memiliki kekaisaran, dan kekaisaran itu tidak lagi memberi makan mereka. Kau tahu, Belanda tidak lagi memiliki Indonesia, Inggris tidak lagi memiliki kekaisaran, Prancis tidak lagi memiliki Afrika, dan semua yang lainnya. Dan bukan hanya kemerdekaan politik, tetapi juga kemerdekaan ekonomi yang sesungguhnya, yang sebelumnya tidak mungkin tercapai, karena kini ada Tiongkok, karena sekarang benar-benar ada alternatif non-Eropa untuk dijadikan mitra. Jadi mereka akan menyusut, mereka tidak akan mampu menyeimbangkannya. Di tempat ini, buah fukai merosot jauh atau siding atau memperlambatnya, muncul semacam ketakutan tertentu. Menitsepu ketakutan baik tetapi declining esmisat. Orang-orang yang ngalasa kekaisaran masuk grace-nya keketua biasa diwaik dan tulung pase. Bersih kepada dalam posisi terbaik ketika kekaisaran terosot untuk tetap berkuat. When the empire declines, to hold on. But the problem is
if you are successful. Tapi masalahnya adalah, jika Anda berhasil mempertahankannya dan saya berpendapat bahwa kelas atas di Eropa masih melakukannya, itu berarti Anda harus membebankan biaya dari kemunduran kekaisaran kepada kelas menengah dan bawah Anda. Di Eropa, itu berarti Anda harus membongkar negara kesejahteraan sosial Anda. Anda harus memilih antara mengenakan pajak kepada sebagian besar rakyat, atau memangkas pengeluaran untuk layanan kesehatan, subsidi perumahan. Semua hal membuat Steve Small, Demul era Bismarck di Jerman, dan kemudian berseterai bagi game beratasi, yang pada berbagai waktu in halal terbib, yang tidak mampu membayar tulai. You're not going to be able to afford that. You're not going to want to tax your own people because they're the ones. Kamu tidak akan mau memungut pajak dari rakyatmu sendiri, karena merekalah yang memiliki kekuasaan dan kekayaan yang tidak ingin mereka lepaskan. Dan mereka adalah para politisi. Mereka sudah membeli para politisi itu. Mereka melakukannya sejak lama. Jadi sekarang Tuan Merz harus berpidato kepada rakyat Jerman. Kita tidak mampu. Kalian tahu, ini bukan lagi Wirtschaftswunder. Ini adalah Wirtschaft yang sedang menuju kehancuran. Jadi disitulah masalahnya. Bagaimana tegor ini lama? Dan sekarang kayak mau sepakat. Bagaimana sih mengatasinya? Yudat memiliki jejak sosialisme yang cukup kuat. Ingin juga mempertaruhkan postem record voy merfil piking. Anti-capitalist political parties, you have a pretty strong socialist culture. Kamu memiliki basis budaya sosialis yang cukup kuat, yang menghargai kebijakan kesejahteraan sosial ini. Kamu tidak akan bisa dengan mudah mengambilnya begitu saja. Keluarga saya orang Prancis, dan mereka tidak terlalu politis. Tetapi jika kamu mulai mencabut hal-hal itu, keluarga saya akan turun ke jalan di Prancis. Dan saya sungguh serius. Dan bukan hanya yang muda, yang tua juga. Jadi begini yang saya lihat. Saya melihat perpecahan yang semakin besar di masyarakat Eropa. Dan saya ingin perjelas, ini adalah perpecahan antara kelas pekerja dan kelas penguasa. Perpecahan klasik yang dialami Eropa sebelumnya. Keadaannya jadi jauh lebih buruk. Dan satu-satunya cara bagi mereka yang berkuasa untuk tetap mempertahankan kesejahteraan mereka sendiri di dalam kekaisaran menurun adalah mereka akan memiliki dua hal. Is if they have two things. Number one, an external threat. Pertama, ancaman eksternal meyakinkan mereka menggunakan nasionalisme program ideologis, alih-alih konflik kelas antara massa rakyat kehilangan kesejahteraan sosial dan kelas penguasa. Namun, ideologi saja sudah cukup. Anda juga memerlukan militer, Anda memerlukan militer dan milikur yang jauh lebih besar Solusi ideal yang menyelesaikan kedua masalah tersebut adalah menjadikan Rusia sebagai musuh besar, yang menuntut Anda untuk segera memperkuat kekuatan militer, karena hal itu akan memberi Anda militer yang dapat menekan rakyat Anda sendiri. Saya akan melangkah sedikit lebih jauh dari seharusnya, tetapi saya ingin orang-orang memahami maksudnya. Militerisasi ini tidak ada hubungannya dengan Rusia. Rusia tidak bisa menguasai seluruh Eropa. Russia can't take over the rest of Europe. Would be crazy to undertake such a project. Akan gila rasanya untuk menjalankan proyek seperti itu. Tidak masuk akal. Mereka tidak membutuhkannya. Saya bahkan memperhatikan kemarin bahwa Departemen Intelijen Estonia mengeluarkan sebuah dokumen yang menyatakan bahwa Rusia bukanlah ancaman seperti yang orang pikirkan. Saya tidak tahu apa yang terjadi, mungkin ada sesuatu yang berubah di Estonia, tetapi gagasan itu sudah hilang. Bagi saya memahami hal ini sebagai orang Amerika. Dan mengapa? Karena Anda sedang mengulang sejarah Amerika. Depresi besar di Amerika Serikat menyebabkan kelas pekerja beralih ke kiri. Para pekerja di Amerika bergabung dengan serikat pekerja seperti yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Mereka bergabung dengan dua partai sosialis dan satu partai komunis. Dan serikat pekerja, kaum komunis, serta kaum sosialis semuanya bekerja sama. Dan kalian bergerak dan kalian memiliki Presiden Roosevelt yang harus menyesuaikan diri karena ia tidak akan menjadi presiden jika tidak melakukannya.
Yang terjadi pada akhir Perang Dunia II adalah bahwa kalangan bisnis benar-benar kebingungan. Cara kaum komunis, sosialis, dan gerakan buruh menangani depresi besar adalah dengan menghukum kelas penguasa. Jika melihat semua statistik, ketimpangan di negara ini turun drastis. Mereka dikenai pajak, mereka dipaksa untuk meminjamkan uang. Pasar disingkirkan, dan selama Perang Dunia II diberlakukan sistem penjatahan sebagai gantinya. Kelas penguasa benar dipukul keras. Dan apa yang kalian lakukan? Kalian membentuk kesejahteraan sosial. Saat itulah jaminan sosial sistem pensiun umum bagi orang lanjut usia diciptakan di tengah-tengah depresi. Kita mengesahkan jaminan sosial. In the middle of a depression, we passed Social Security. We passed unemployment compensation. We passed. Kami meloloskan kompensasi pengangguran. Kami meloloskan program pekerjaan federal yang mempekerjakan 15 juta orang pengangguran dan seterusnya. Dan hal itu begitu mengerikan bagi kelas penguasa. Nah, disinilah masalahnya. Sehingga ketika perang berakhir pada tahun 1945, Roosevelt meninggal, perang usai, dan kalangan bisnis berkata, kita harus membatalkan semua itu. Omong-omong, program itu disebut New Deal, kerangka kerja Roosevelt. New Deal. Kita harus membatalkan New Deal. Bagaimana mereka melakukannya? Dengan menjelek-jelekkan Uni Soviet dan menggerakkan industri pertahanan permanen yang akan membuat Amerika Serikat tetap lebih bersenjata daripada seluruh dunia. Apa yang dikatakan Dwight Eisenhower, Republikan tradisional terakhir, bahwa kita tidak boleh lakukan, justru itulah yang mereka semua lakukan. Said we should not do is what they all did. They produced a military which could. Mereka membentuk militer yang bisa mengendalikan kekaisaran Amerika dan berperan sebagai ancaman luar negeri yang akan membenarkan nasionalisme yang dimaksudkan untuk menghapus seluruh sosialisme yang telah menjadi penting. Itulah yang akan kalian lakukan di Eropa. Kalian akan melakukannya. Itulah sebabnya fakta bahwa Rusia sekarang bukan negara komunis. Betapa mulusnya kita beralih dari mendemonisasi Rusia karena komunismenya menjadi mendemonisasi Rusia sama kerasnya, hanya tanpa komunisme. Komunisme tidak pernah menjadi masalahnya. Masalahnya adalah bahwa kita di dalam negeri membutuhkan musuh itu untuk menggunakan nasionalisme sebagai alasan bagi militer yang kita perlukan untuk digunakan melawan rakyat kita sendiri. Mengapa? Karena kita kena kawat para road terberjam weekend dan youth and summers towards that worthfulging. Kita cuma sus pasti perspektif. They are going to be very dangerous for us. We're going to face serious upheaval. Kita akan menghadapi gejolak besar. Tapi Tuan Mers ingin memastikan bahwa kalian memiliki, tahu kan, Wehrmacht yang sangat diperbesar, agar kalian bisa berurusan bukan dengan Rusia, melainkan dengan rakyat kalian sendiri. Itulah masalah kalian. Dan saya tidak, pada titik ini izinkan saya bersikap provokatif. Sama seperti di negara ini, kita tidak bisa menghadapi kenyataan. Kita perlu menyangkal di setiap tingkat bahwa kita adalah kekaisaran yang sedang menurun. Dengan cara yang sama, orang Eropa juga, meskipun mereka sudah lebih jauh dalam proses itu dibandingkan kita, kekaisaran kalian lebih awal daripada milik kita. Namun kita tidak akan melihat hal itu. Sebaliknya, kita akan menceritakan pada diri kita sendiri kisah-kisah luar biasa ini sambil bersiap, karena di suatu tempat kita memahami kemana arah kita. Apakah saya tahu apakah para pemimpin di Jerman memahami untuk apa mereka akan menggunakan militer mereka? Saya tidak tahu. Tapi izinkan saya meyakinkan Anda bahwa ketika Tuan Trump, dan saya harap orang-orang Eropa memperhatikan hal ini, ketika Tuan Trump 2,5 minggu yang lalu mengumumkan bahwa anggaran pertahanan untuk tahun mendatang akan mencapai 1,5 triliun dolar, tahun ini sebesar 900 miliar dolar. Itu peningkatan sebesar 600 miliar dolar dari basis 900 miliar dolar. Kita belum pernah memiliki sesuatu yang mendekati itu. Untuk apa itu? Sebenarnya untuk apa? Anda pikir itu ditujukan terhadap Rusia dan Tiongkok? Tidak. Kita sudah menghabiskan lebih banyak uang daripada mereka untuk semua ini. Ini adalah proyek yang jauh lebih besar. Dan dugaan saya, ketika mereka duduk di War College atau Akademi Angkatan Laut, mereka membicarakan tentang apa? They talk about what? The city of Minneapolis just showed
Kota Minneapolis baru saja menunjukkan kepada rakyat Amerika bahwa ada masalah, bahwa jika Anda membawa militer federal ke sebuah kota, Anda mungkin akan mendapati bahwa masalahnya jauh lebih besar dari yang Anda kira. Dan izinkan saya memberitahu Anda, saya berbicara kepada Anda dari kota New York. Jika ICE datang ke sini, di mana kami memiliki wali kota sosialis dan lebih banyak orang asing, lebih banyak imigran daripada yang bisa Anda temukan di tempat lain di Amerika, akan terjadi pertempuran sengit di jalanan. Dan pada titik ini, kecuali mereka banyak memperluas ICE, ICE akan kalah. Bahkan Departemen Kepolisian di kota-kota ini pun tidak bekerja sama. Jadi Anda memiliki kondisi di sini yang akan menyarankan kepada para pembuat kebijakan sudut pandang yang sama dalam bahasa yang berbeda, seperti yang saya sampaikan kepada Anda di sini. Different language that I'm offering you here. On the European aspect, though, Namun, dalam aspek Eropa, tampaknya banyak dari kebijakan ini terasa sangat tidak perlu. Artinya, jika orang Eropa masih percaya bahwa ada harapan untuk menghidupkan kembali hegemoni kolektif dari dunia politik Barat, maka kebijakan-kebijakan ini akan masuk akal. Jika tujuannya adalah mencegah munculnya pesaing, jadi mereka ikut tidak berdagang dengan Tiongkok dan hanya berdagang dengan AS, itu bisa dimengerti. Jika ingin menghidupkan kembali hegemoni kolektif di Eropa, tentu saja mereka bisa terus melanjutkan perang dingin baru dengan Rusia dan berjuang untuk menarik garis pemisah baru yang semakin dekat ke perbatasan Rusia. Namun jika mereka menyadari bahwa era hegemoni kolektif telah berakhir, maka kebijakan yang diambil akan sangat berbeda. Tiba-tiba kebangkitan Tiongkok bisa dilihat sebuah peluang. Sekarang, Anda bisa melakukan diversifikasi. Anda bisa mengurangi ketergantungan berlebihan pada AS, yang memungkinkan Washington memperlakukan orang Eropa seperti bawahan, seperti yang sering dikeluhkan oleh orang Eropa sendiri. Anda bisa melakukan diversifikasi, sama seperti yang dilakukan Rusia. Banyak ketergantungan pada AS, baik dalam bidang keamanan maupun ekonomi, terjadi karena selama 30 tahun terakhir, kita menjalankan kebijakan untuk membagi kembali Eropa, memulai kembali perang dingin, seperti yang dikatakan George Kennan. Dan jika kita mengakhiri perang proksi yang sembrono melawan Rusia ini, kita bisa memiliki mitra dagang besar dan energi murah. Kita tidak akan lagi memiliki ketergantungan keamanan seperti sekarang. Satu-satunya argumen yang menentangnya adalah kita harus berdiri bersama Ukraina. Namun hal terbaik yang bisa dilakukan untuk Ukraina adalah melepaskannya dari garis depan Eropa yang terpecah. Jika Anda melepaskannya dari posisi geopolitik ini sebagai bidak di papan catur, Anda tahu, itulah yang akan menyelamatkan Ukraina. Jadi, tidak ada satu pun dari apa yang kita lakukan yang masuk akal. Tapi seperti yang Anda katakan, satu-satunya tujuan sekarang adalah melupakan ekonomi. Kita akan memusatkan segalanya pada militerisasi. Dan Anda bisa melihat otoritarianisme yang merayap menyapu seluruh Eropa. Ini hanya satu kebijakan bodoh demi kebijakan bodoh lainnya. Saya hanya berharap mereka mau memutuskan, apakah ingin menghidupkan kembali kekuatan hegemon atau menyesuaikan diri dengan realitas baru ini. Tapi tidak ada diskusi, hanya slogan, pembicaraan tentang Hitler dan Uni Soviet yang bangkit kembali, Rusia yang akan menyerbu Polandia, semua omong kosong yang sama sekali tidak masuk akal. Tampaknya hal-hal seperti inilah yang mendorong kebijakan. Sangat membuat frustrasi untuk disaksikan. Saya setuju denganmu, tapi mungkin saya melihatnya sedikit lebih positif daripada kamu. Saya tidak berpikir ini bisa bertahan lama. Menurut saya, apa yang kamu lihat adalah napas terakhir dari seluruh generasi pemimpin politik. Setelah Perang Dunia II, Amerika Serikat pada dasarnya berkata kepada Eropa, kami membutuhkan kalian sebagai penyangga terhadap Uni Soviet. Kami akan membantu kalian dengan cara tertentu. Rencana Marshall, dan HP kalian harus menjadi sekutu kami. Itu ada dalam bahaya. Bukan begitu banyak dari Uni Soviet, tetapi partai-partai komunis dan sosialis Davis kiri. Ingat, Universitas Taiken beres gas magalis menikahnya, dan setengah di Prancis dikendalikan oleh komunisnya. Half of France was controlled by their communist party.
The early government of Mr. de Gaulle had Communist Party ministers. Pemerintahan awal Mr. de Gaulle memiliki menteri-menteri dari Partai Komunis di kabinetnya, dan begitu seterusnya. Saat itu ada ketakutan besar di Eropa yang menurut saya tidak berasal dari Rusia. Itu adalah suara nasionalisme. Mereka harus menjadikan kaum komunis lokal sebagai agen kekuatan asing, meskipun itu paling banter hanya setengah benar. Hal yang sama persis terjadi di Amerika Serikat, di mana hal itu juga pada dasarnya tidak benar. Namun semua itu dilakukan karena Amerika Serikat bisa mendatangi orang-orang ini, kelas penguasa kapitalis lama, dan berkata, dengan dalih memerangi komunisme, kami akan melindungi kalian, akan menempatkan dina kalian. Kami akan mengajari kalian cara mau perang propaganda melawan mereka. We will teach you how to do a propaganda war against them. We are going to help you isolate. Kami akan membantu kalian mengisolasi dan menghancurkan semua kaum sayap kiri di negara kalian. Maksud saya, jika kalian menelusuri kembali dan melihat semua yang dilakukan CIA di Italia, di Prancis, di mana-mana, di majalah budaya, di partai politik, dalam pendanaan rahasia tentang siapa yang mendapat uang dan siapa yang ditembak di jalan oleh gangster anonim, dan sebagainya. Itulah kesepakatannya. Dan orang-orang inilah yang akhirnya berkuasa karena merekalah yang dipersiapkan oleh Amerika Serikat. Mereka yang setia, mereka yang menjaga agar semuanya tetap berjalan. Mereka tidak ingin melakukan hal lain. Bagi mereka, ini soal mendefinisikan diri bahwa mereka adalah penjaga demokrasi, apapun istilahnya, Euro-Amerika, apapun kata yang diperlukan. Itulah sebabnya mereka tidak bisa melihat. That's why they can't see. Of course, underneath them, and this I know. Tentu saja, di bawah mereka, dan ini saya tahu ini benar untuk Jerman, dan saya tahu ini juga benar untuk Prancis. Ada banyak anggota kelas penguasa yang bersemangat untuk membuat kesepakatan dengan Tiongkok yang tidak melihat masa depan mereka bersama Barat. Mereka melihat masa depan mereka di sana. Mereka ingin bisa membeli minyak dan gas Rusia murah lagi. Benar sekali. Dan mereka tidak menyembunyikan hal itu. Jadi ada seseorang yang berbicara dengan orang-orang itu. Mereka tahu bahwa mereka belum cukup kuat karena kelas politik berasal dari aliansi Amerika dan bergantung padanya. Karier mereka dibangun di atas hal itu. Mereka telah membuat banyak kompromi saat menaiki tangga menuju jabatan Perdana Menteri. Semua kompromi itu berkaitan dengan memainkan permainan dominasi Anglo-Amerika.